Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pujaningsih dari kelompok 3 dengan NIM 2110541002 dari kelas E2 dari Prodi Ilmu Ekonomi. Kali ini saya akan membahas yaitu teori ekonomi neoklasik 1. Teori ekonomi neoklasik dikembangkan oleh 3 ekonom, yaitu Kurt Menger pada tahun 1840 sampai 1941 dari Austria, William Stanley Jevons 1835 sampai 1882 dari Inggris, dan Leon Walras 1934 sampai 1910 dari Swiss. Ketiganya telah mengembangkan ekonomi klasik yang mengubah fokus ekonomi politik dengan tidak lagi memusatkan perhatian pada distribusi dan pertumbuhan ekonomi, dan juga terdapat beberapa tokoh lain yang mengembangkan ekonomi neoklasik. Kali ini saya akan membahas tokoh William Stanley Jevons. Dia berasal dari mazhab Cambridge. Jevons lahir di Liverpool pada 1 September 1835. Ia merupakan anak dari Thomas Jevons, ilmuwan handal dan seorang penulis bidang ekonomi. William Stanley Jevons merupakan ahli ekonomi dan pemikir asal Inggris. Bukunya yang berjudul The Theory of Political Economy 1871 merupakan awal dari metode matematik dalam ekonomi. Buku tersebut memuat kasus bahwa ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang berfokus pada kuantitas itu memerlukan matematika. Hasil-hasil pemikiran Jevons disebut menandai periode baru di sejarah pemikiran ekonomi. Pada awal tahun 1860-an, dia mulai mengemukakan benih-benih teori utilitas marginalnya. Dia mempublikasikan temuannya pada 1682 dalam sebuah artikel dengan judul A General Mathematical Theory of Political Economy yang ditulis pada 1862. Tidak sampai setahun dari penerbitan paper tersebut, Jevons mengenal aplikasi matematika ke politik ekonomi yang dibuat oleh penulis terdahulu, sehingga beberapa tawaran pun berdatangan, sehingga pada 1866 Jevons terpilih sebagai seorang profesor di bidang logika dan mental dan filosofi moral. Jevons memulai karyanya dengan membicarakan faktor yang menentukan nilai atau harga melalui konsep kalkulus. Menurutnya, yang menentukan harga atau nilai adalah utilitas, atau berapa banyak utilitas, bukan tenaga kerja atau biaya. Dia mencontohkan dengan menggunakan air yang dianalisis secara marginal. Dia mengatakan bahwa kita hanya bisa mengatakan bahwa air pada jumlah tertentu adalah sangat dibutuhkan, dan setiap penambahan kuantitas air akan menghasilkan derajat utilitas yang bervariasi, tetapi di luar titik tertentu, utilitas tersebut akan hilang. Jevons mengemukakan teori marginal utility, yaitu kepuasan tambahan atau kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi unit tambahan dari produk atau layanan tertentu. Jevons tidak hanya mengemukakan teori marginal utility, tetapi ia juga mengembangkan teori perilaku konsumen. Dia mengatakan bahwa individu akan cenderung membeli dan menggunakan beragam barang dan jasa, sehingga utilitas marginalnya adalah sama untuk masing-masing produk, yakni MUX sama dengan MUY, di mana X dan Y mempresentasikan barang yang berbeda. Dan ternyata saat ini para ekonom menggeneralisasikan prinsip Jevons untuk menunjukkan bahwa individu mengalokasikan pendapatan mereka sehingga utilitas marginal setiap produk disetarakan sesuai dengan harga produknya. Menurut Jevons dan beberapa ahli lainnya, mereka beranggapan bahwa teori perilaku konsumen itu ialah tinggi rendahnya nilai suatu barang atau jasa bergantung dari subjek yang memberikan penilaian. Artinya bahwa suatu barang atau jasa akan dianggap bernilai apabila barang atau jasa tersebut mempunyai nilai guna bagi penggunanya.
Terdapat beberapa kontribusi Jevons untuk ekonomi yang menjadi doktrin paling utamanya, yaitu 1. Jevons menentang model klasik ortodoks yang mengatakan bahwa biaya menentukan nilai. Dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Menger, namun dengan cara yang berbeda, yaitu pemikiran dan penelitian berkali-kali membuat saya menemukan sesuatu yang baru, yakni nilai tergantung sepenuhnya kepada utilitas. Yang kedua, doktrin Ricardian bahwa nilai ditentukan oleh tenaga kerja atau biaya produksi tidak bisa diterima. Jevons mencatat bahwa pengeluaran tenaga kerja atau kapital tidak berpengaruh pada nilai suatu barang. Berikut ini adalah contoh dari salah satu teori yang dikemukakan oleh Jevons, yaitu teori perilaku konsumen. Dapat dilihat dari perubahan pada perilaku konsumen pada pandemi COVID-19, yaitu bisa dilihat dari kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, pendidikan, listrik, menabung atau dana cadangan, internet, kuota atau pulsa, perawatan diri, transportasi, belanja elektronik, belanja kendaraan, wisata atau hiburan. Pada kotak yang berwarna kuning ini dapat dilihat itu merupakan prioritas utama oleh masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang berwarna hijau itu adalah prioritas kedua. Dan yang warna pink itu adalah prioritas ketiga. Dapat dilihat pada masa pandemi COVID-19 ini menimbulkan beberapa perubahan pada perilaku konsumen. Hal ini disebabkan karena terbatasnya mobilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bisa dilakukan sebelum pandemi. Baiklah, segitu hasil dari yang dapat saya tampilkan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.